Halo guys, sebelum kalian nonton video aku, jangan lupa di subscribe dulu ya. Terima kasih. Selamat menonton guys. Assalamualaikum guys. Jadi kembali lagi bersama aku Novi. Jadi sekarang aku lagi bersama teman aku nih guys. Namanya itu Maulida Nur Azati. Jadi Zati ini mahasiswa kedokteran gigi di UGM angkatan 2018. Jadi kami itu mau membahas tentang apa nih Zat? Tentang perbedaan mahasiswa kedokteran umum dan mahasiswa kedokteran gigi. Ya, jadi aku udah buka ya di Instagram pertanyaan siapa yang mau bertanya. Jadi bakal kami jawab di sini. Oke, jangan kemana-mana guys. Jadi kita mulai aja dari pertanyaan nomor 1. Katanya. Jadi kita langsung aja ke nomor 1. Jadi ada yang nanya nih, kalau di FK itu SGD, kalau di FKG itu apa ya? Kata gitu. Jadi SGD itu adalah small group discussion. Jadi di FK itu kita itu dibagi dalam beberapa kelompok. Satu kelompok itu isinya 10 orang gitu. Terus dalam 10 orang itu ada satu dosen. Jadi itu ada jadwal SGD-nya. Terus kita itu nanti dikasih suatu kasus, misalnya apa yang berkaitan sama blog itu, suatu kasus pendek gitu. Terus nanti kita ya kayak apa sih yang kita keluarkan, apa yang kita tahu yang udah diajarin sama dosen. Terus nanti di pertemuan keduanya itu kita presentasi di depan teman-teman kita yang 10 itu. Terus pertemuan yang ke selanjutnya lagi baru di kelas kayak tapi itu diacak sih kelompok mana sih yang maju gitu. Terus nanti di depan 2 dosen yang pakar tentang apa kasus itu gitu. Kalau di FKG gimana sih katanya gitu. Jadi mungkin kalau di FK small group kecil, tapi kalau di FKG tuh kalau aku ya itu langsung satu angkatan gitu. Namanya juga diskusi, ada diskusi 1, diskusi 2, kadang sampai diskusi 4 juga. Jadi emang dikasih kasus nanti dibagi per grup. Kadang-kadang ada juga misalnya ada 10 kelompok, nanti 3 kelompok beda kasusnya, 3 kelompok beda kasusnya gitu-gitu. Nanti di persentase ada yang nanti misalnya kasusnya sama, nanti salah satu kelompok itu nanti ada yang maju persentase. Nah dalam satu kelas itu semua dosen yang ngajar di, kalau FKG kan masih ini ya pre blok gitu ya, topik kalau aku topik. Kalau aku kan per blok kan. Jadi per topik itu semua dosen nanti nilai. Oh, jadi itu ada penilaian juga per kelompok atau masing-masing individu? Per kelompok. Jadi itu nggak ada ujiannya gitu ya? Nggak. Langsung. Cuma diskusi. Gitu. Jadi lanjut pertanyaan yang selanjutnya ya guys. Jadi ada yang nanya, bener nggak sih rumor anak FK dan FKG itu sering kelas gitu? Jadi lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ya guys. Jadi ada yang nanya nih, bener nggak sih rumor anak FK dan FKG sering kelas gitu? Menurut aku sih, aku belum pernah denger ya yang kayak gitu. Karena kan kita itu sejawat ya kan, walaupun kita itu beda jurusan. Soalnya kalau misalnya sama-sama seprofesi, sedokter tuh biasanya kan supaya sama. Jadi kita tuh sejawat, saling membantu gitu. Saudara ibaratnya. Jadi kalau rumor FK dan FKG sering kelas itu kayaknya sih enggak lah, enggak, salah. Gosip gitu. Lanjut pertanyaan yang berikutnya ya guys. Jadi ada yang nanya nih, kalau di FK ada lanjutan spesialisnya nggak sih? Terus kalau S2-nya jadi apa gitu? Gimana kalau di FKG? Jadi di FKG itu sama ya kayaknya. Spesial ada, kalau misalnya udah selesai S1 atau sama profesinya itu ada lanjut S2 atau spesialis, itu beda. Biasanya kalau misalnya lanjut S2 itu nggak perlu sampai dokter gigi, cuma sampai SKG bisa lanjut S2. Tapi kalau misalnya spesialis harus POS dulu. Jadi kalau misalnya spesialis tuh di kampus ada 7 kan, berapa ya? Nah itu ada spesialis radiologi, spesialis orto itu behel. Oh jadi khusus behel gitu. Kalau S2-nya? Kalau S2-nya tuh biasanya ada biologi material, kedokteran gigi, kayak gitu. Itu biasanya tuh kalau S2 tuh biasanya lanjut, ya pingin jadi dosen biasanya.
Berarti hampir sama ya sama FK. Kalau di FK tuh kan juga ada spesialisnya, juga ada S2-nya juga beda gitu kan. Kalau spesialisnya itu misalnya seperti spesialis ilmu penyakit dalam, spesialis mata, spesialis THT, spesialis jantung, Anak paru, juga. anak. Juga ada. Oh iya. Oh berarti spesialis apa tuh? Kedokteran gigi anak. Itu berarti untuk ya khusus anak-anak lah gitu kan. Oh, berarti hampir mirip lah ya kan. Terus kalau di FK juga ada S2-nya itu misalnya entah ambil farmasi gitu kan, mau jadi dosen farmasi atau parasitologi gitu. Jadi hampir sama ya, cuman beda jurusan lah kan. Gitu guys. Lanjut di kelas sekali kan. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa iya anak dokteran banyak yang jomblo? Sepertinya sih ya dari yang aku lihat di angkatan aku banyak sih. Atau mungkin aku yang nggak tahu dia punya pacar atau diam-diam gitu kan. Biasanya kenapa tuh Kak? Mungkin karena sibuk gitu kan. Jadi waktunya tuh full gitu kan. Jadi tidak ada waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Mungkin gitu. Mungkin bagi yang rajin kita tidak guys. Mungkin gitu. 50 tergantung pribadi juga ya. Kurang tahu ya. Biasanya tuh sejomblo-jomblonya orang pasti ada yang deket. Ya, deket lah paling tidak ya kan. Jadi gitu ya guys. Jadi itu tergantung pribadi masing-masing. Mungkin belum mendapatkan yang pas saja kali ya guys. Iya, kadang-kadang ada juga yang mungkin orang tuanya pengen yang profesi. Susah guys. Susah emang. Jadi gitu yang mau yang profesi atau tergantung pribadi, kadang ada yang masalah sama orang tuanya. Mungkin ya mau koas dulu mungkin. Pokoknya mau fokus dulu mungkin ya ke pelajaran karena kan bakal lama gitu kuliahnya kan. Kadang juga karena terlalu sibuk, terlalu banyak sering ke kampus atau apa, jadi jarang keluar sehingga yang dilihat tuh cuman itu aja. Tidak menemukan. Belum menemukan. Oke guys, cukup. Jadi ke pertanyaan yang berikutnya. Berapa lama sih pendidikan FKG dari sarjana sampai ke profesi? Berapa Zat? Kalau sarjana 4 tahun. Oh berarti hampir sama juga sih sama FK. Cuman FK kuliahnya itu sarjananya itu 4 tahun, terus koasnya 2 tahun, tambah isipnya 2 tahun. Jadinya tuh berapa tuh? 4, 2, 8. Lanjut guys. Pertanyaan yang selanjutnya itu, di FKG itu ada koasnya juga nggak sih? Katanya gitu. Ada nggak? Ada koasnya 2 tahun. Kalau FK koasnya gimana? Kalau koas di FK itu 2 tahun juga, terus banyak stase gitu. Itu misalnya nih kan, di stase penyakit dalam sama. Itu entah berapa lama gitu kan, terus pindah lagi ke stase berikutnya, stase gitu. FKG gitu juga. Kayak departemen gitu ya? Kayak spesialis gitu. Iya kan? Spesialis kayak stase jantung, stase anak, stase forensik gitu sampai 2 tahun. Di rumah sakit. Iya di rumah sakit. Terus jadi kita emang udah ada pasiennya langsung kan, emang ya tinggal menangani gitu. Terus nanti ada ujiannya sama dokternya. Ada ujian kayak entah itu presentasi kah atau kita ditanya depan langsung gitu. Kalau FKG itu pasiennya biasanya cari sendiri, soalnya sampai saat ini pun orang masih susah ya datang ke dokter gigi. Jadi kalau misalnya satu-satu gitu yang datang ke rumah sakit, jadi harus cari sendiri. Ya bisa cari sendiri, dan itu sangat-sangat sulit. Apalagi kalau misalnya berarti bukan kita tidak kooperatif, bukan kita ke rumah sakit gitu. Maksudnya kita berada di stay di rumah sakit, terus orang datang gitu. Ada juga kalau misalnya kebetulan ada yang kasusnya dapat yang itu, ya udah dapat gitu. Kalau misalnya enggak, ya cari sendiri ya. Kayak teman kah, keluarga ya. Gitu-gitu. Harus berapa orang? Tergantung kasus, tergantung. Ada dengar sih katanya itu
ada dengar katanya itu harus 100 pasien dengan dengan penyakit, dengan masalah yang berbeda. Ya itu. Dengan masalah yang berbeda itu maksudnya gimana ya? Dengan kasus yang berbeda. Nanti ada dokter yang minta kasusnya yang ringan. Misalnya gigi berlubang gitu. Iya. Jadi harus satu orang aja gitu yang berlubang. Oh, atau komplikasinya itu harus berbeda-beda. Berbeda gitu. Oh, nggak boleh sama gitu. Maksudnya nggak boleh sama. Kayak pasien ini sama gitu, kasusnya itu sama gitu. Beda deh harusnya. Harus beda. Ya. Gimana itu guys? Itulah. Pasiennya harus kooperatif, kalau tidak misalnya pasiennya di tengah-tengah perawatan menghilang. Seperti doi. Susah. Jangan heran FKG. Oh, berarti gitu ya. Jadi di koas itu ada nggak sih ujiannya? Ada, nanti kalau misalnya kasus sudah selesai, nanti ada ujian sama dokternya. Oh, langsung tetap muka gitu langsung ya. Berarti udah fix jadi dokter gitu. Maksudnya sekaligus sudah bukan spesialis. Maksudnya selesai kan koas nih. Di akhir koas tuh ada ujian koasnya nggak gitu? Oh, ada kayak tatap muka gitu juga, kayak kita presentasi tentang apa yang kita di koas gitu. Ada juga nanti yang kayak skill. Nanti ada pasien, nanti kita diagnosisnya apa. Oh, itu ujiannya? Oh, kayak di FK kalau itu ujian OSCE sih namanya. Oh gitu. Jadi setelah koas itu ada nggak sih ujian akhir jadi dokter gitu? Kayak kami kan ujian UKM PPD, ujian di komputer sama ujian prakteknya OSCE gitu. Sama. Cuman di FKG nggak ada ininya, nggak ada apa OSCE, cuman komputer gitu. Maksudnya maksudnya kalau misalnya selama kuliah OSCE cuman ujian selesai dokter koas, giginya. iya. Oh ada. Berarti tetap kayak pasien datang gitu, anamnesis. Oh. Nanti dokternya lagi. Jadi ada nih guys, dari pertanyaan dari teman SD kita Zat, katanya gini, di bagian hati aku agak sakit dok, itu kenapa ya? Sepertinya ya, itu hatinya kosong, jadi harus segera diisi. Mohon maaf guys. Jadi gitu ya, harus segera diisi. Jangan PHP-in anak orang terus gitu. Nanti hatinya jadi sakit, kayak karma gitu. Jadi ada yang nanya nih teman aku, cakep anak FK atau FKG, katanya gitu. FK dong. FKG guys, sudah jelas fakultas kebanyakan gadis. Oh gitu. Ya cowok kalau masuk FKG sudah dipastikan ganteng-ganteng gitu. Karena dia minim, jadi dikit cowoknya ya. Dia ada lihat lagi guys. Kalau di FK juga sebenarnya juga banyakan cewek sih. Cuman ya kalau cakep-cakep itu ya tergantung gennya juga ya guys. Jadi gitu ya. Lanjut guys. Jadi ada yang nanya, kalau di FKG itu ada magang nggak atau isip kayak anak FK gitu di luar daerah? Setelah koas gitu. Setelah udah jadi dokter. Jadi kalau di FKG itu sebenarnya kan aku juga nggak pernah dengar, jadi itu dia mendekati sama searching juga. Ternyata isunya itu udah lama, isu bakal diadain internship gitu. Cuman sampai saat ini itu belum ada kabar doa semoga sampai tahun depan. Enak ya guys, langsung buka praktek. Oh, kalau di FK itu kan setelah koas ujian UKM PPD jadi dokter, terus belum selesai sampai di situ, masih ada internship, isip gitu. Jadi di kita itu kayak kita bisa menentukan kita mau di mana. Tapi itu tergantung jaringan juga sih, ada tuh apa sih? Adalah dengar-dengar gitu, harus cepat gitulah biar nggak keduluan sama temen gitu. Jadi itu setahun. Itu isip itu buat biar bisa buka praktek sendiri. Kalau mau kerja di rumah sakit gitu bisa kayaknya, cuman praktek buka atas nama kita nggak bisa, jadi harus internship. Cuman internship itu sebenarnya juga ini sih mau bisa menambah pengalaman juga kan, entah kita terbang gitu ya.
1 jam. Cuman ya itu sih jadi lama gitu kan. Jadi kita tuh bisa milih entah di mana lah di Indonesia ini bebas gitu. Tuh jadi ya gitulah. FKG belum ada ya guys sampai saat ini. Semoga ada guys. Jadi ini lanjut ke pertanyaan terakhir ya guys. Jadi ada yang nanya nih guys, katanya. Jadi FKG itu lebih gampang ya karena belajarnya cuma gigi aja. Gimana Zat? Jadi kalau di FKG semester 1 semester 2-nya itu kita full belajar materi yang ada di kedokteran umum. Oh, full. Berarti jadi, dari atas kepala sampai bawah juga gitu. Jadi kalau misalnya mereka belajar per blok ini fokus jantung, paru, jadi kita tuh gitu. 2 semester itu full belajar jadi sama aja, cuman tidak mendalam terlalu. Terus di semester 3, 4 dan seterusnya itu gimana? Semakin atas semakin mengecil lingkupnya. Jadi dari leher ke kepala. Tapi itu juga susah kan? Kayak belajar saraf juga kan? Banyak juga sarafnya kepala. Oh, berarti ya sama-sama susah lah ya guys. Semuanya itu tergantung kita sih, susah atau tidak ya kan? Jadi gitu guys. Jadi gimana untuk yang adik-adik kelas? Udah ada gambaran belum mau milih FKG atau FK? Semangat! Jangan guys. Semangat dong. Jadi di FKG UGM itu gimana sekarang kuliahnya? Karena adanya COVID ini. Online kah? Online. Praktikum pun kemarin ada yang online, tapi kemarin karena semester 4 tidak terlalu banyak praktikum, jadi masih gampang, masih lumayan gampang ya. Ini yang bikin bingung ntar kalau misalnya corona belum pergi-pergi, soalnya semester 5 ini udah banyak praktikum preklinik gitu. Kayak kita harus membuat sesuatu gitu kan? Ya, maksudnya butuh pasien yang teman kita langsung gitu. Iya kan, jadi sekarang ini praktikumnya gimana? Lihat video kah atau ya cuma materi gitu? Video nanti ada kemarin ada patologi, dikasih slide. Itu sungguh sangat tidak efektif, sangat. Ini nilai semester 4 ini ya, kita sama nilai semester 4 itu ya mohon maaf ya kalau nilainya itu tergantung jaringan dan kesulitan. Tapi insya Allah harus diusahakan bagus ya kan, karena remet aja janganlah, tapi ya udahlah pasrah lah pokoknya, karena ini juga semuanya itu merasakan, mau anak pintar pun kalau udah jaringannya itu tiba-tiba nge-lag kah apakah itu ya remet juga ya kan. Jadi inilah saatnya gitu. Jadi ya gitu ya guys. Jadi udah paham kan? Kalau ada yang mau ditanyakan lagi boleh ya, tanya-tanya sama aku, tanya-tanya sama Zati juga di Instagram gitu. Makasih ya Zat sebelumnya sudah mau menjadi bintang tamu aku. Sekian dulu ya. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Dadah.